Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Belukan, Pajang, Solo. Kampung Belukan ini dahulu pada waktu masa kecilnya beliau, Panembahan Senopati, merupakan tempat bermain di kampung selain Kampung Lawian. Kebetulan Kampung Belukan yang ada di Pajang ini berdampingan dengan Kampung Lawian. Kampung Lawian sendiri merupakan kampung tertua di kota Solo. Pasalnya, Kampung Lawian ini sejaman dengan berdirinya Kerajaan Kasultanan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir abad 15 silam. Sehingga sah dan wajar saja kalau Kampung Batik Lawian dikenal sebagai kampung tertua di kota Solo. Kali ini Liberty akan menyoal masalah tempat-tempat bermainnya di masa kecil beliau Panembahan Senopati atau pada saat itu dikenal dengan sebutan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya sendiri merupakan salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sendiri merupakan putra dari Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis merupakan ulama besar di zaman Kerajaan Kasultanan Pajang. Nah, di Kampung Belukan yang ada di Desa Pajang ini bagian dari tempat-tempat bermainnya dari Panembahan Senopati di masa kecilnya. Ini salah satu bagian dari bangunan di zaman peninggalan Kasultanan Pajang yang ada di Kampung Belukan. Ini dulu dikenal dengan rumah juru kunci pemakaman dari Ki Ageng Henis, Mbah Newu. Ini rumahnya masih asli, bangunan kuno abad 15 silam tempo dulu. Di Belukan ini kebetulan berdampingan dengan Kampung Lawian. Hanya dibatasi oleh atau di tengah-tengah antara Kampung Belukan dan Kampung Lawian ini ada Sungai Jenes, Kali Jenes. Kali Jenes sendiri pada saat itu di masa zaman Kerajaan Pajang dipakai untuk semacam sirkulasi lalu lintas air. Kebetulan tidak jauh dari Kampung Belukan ini ada di daerah Kampung Lawian dan Kampung Banaran, diantaranya ada Bandar Sungai Kabanaran. Ini lurus dari sini sekitar 500 meter ada Bandar Kabanaran yang pada saat itu dipakai untuk pelabuhan air, pelabuhan sungai dari Sultan Hadiwijaya untuk sirkulasi perdagangan. Ini dahulunya bisa dipastikan lagi sungainya ini pasti besar sekali. Pasalnya sepanjang dengan seiring berjalannya waktu banyak terjadi semacam pendangkalan dan penyempitan. Tidak mungkin kali yang sekecil ini pada saat itu dipakai untuk sirkulasi perdagangan. Bisa jadi kanan kiri dari Sungai Jenes ini abad 15 silam waktu zaman Kasultanan Pajang, pastinya kanan kirinya belum dibangun rumah-rumah hunian. Kalau sekarang pas di bibir sungainya banyak dibangun semacam rumah hunian. Ini bagian dari salah satu tempat bermain airnya dari beliau Sultan Panembahan Senopati atau merupakan anak asuh, anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Ketika pada saat itu semasa kecilnya beliau Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya yang nama kecilnya itu, saat selesai dari bermain biasanya
waktunya banyak dipergunakan untuk beristirahat di masjid peninggalan kakeknya, yaitu Masjid Ki Ageng Henis. Seiring berjalannya waktu, Masjid Ki Ageng Henis ini oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 diganti menjadi Masjid Laweyan. Pada saat itu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis. Kalau sekarang ini dikenal sebagai Masjid Laweyan. Bisa dipastikan lagi, dahulunya jembatan yang menghubungkan antara Kampung Laweyan dan Kampung Pajang ini pastinya tidak ada. Pasalnya pada saat itu Sungai Jenes ini merupakan sungai besar sebagai sarana lalu lintas air dari Kerajaan Pajang. Bangunan jembatan ini dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia di atas tahun 1945. Di Masjid Ki Ageng Henis inilah beliau Danang Sutawijaya atau yang akhirnya dikenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram Islam, biasa bermain di Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan ini. Selain bermain, pastinya beliau melakukan ibadah sholat 5 waktu bersama dengan bapak ataupun kakeknya. Bapak beliau adalah Ki Ageng Pemanahan, sementara kalau kakeknya merupakan ulama besar yang ada di Keraton Pajang, yaitu Ki Ageng Henis. Kebetulan Ki Ageng Henis sendiri makamnya ada di belakang masjid miliknya, Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan. Pasarian Dalem Kiai Ageng Henis Laweyan yang merupakan heritage atau cagar budaya tersendiri. Ini bangunannya masih asli ratusan tahun silam yang kondisinya masih terawat bagus. Bangunan perpaduan antara Jawa dan Hindu. Di halaman masjid inilah beliau Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati biasa meluangkan waktunya untuk bermain. Halamannya memang tidak begitu besar seperti masjid-masjid pada umumnya sekarang ini. Masjidnya begitu besar dan luas. Untuk Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan ini halamannya juga tidak begitu besar, termasuk luas bangunan masjidnya. Di Kampung Belukan sendiri juga ada peninggalan bersejarah, yaitu Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk sendiri pada waktu itu masih memeluk agama Hindu. Belukan RW 4 Pajang. Nah, ini kampung atau Kampung Belukan yang masuk wilayah Desa Pajang. Di sini di Pajang ini pernah berdiri kerajaan besar dan masyhur, yaitu Kerajaan Kasultanan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Kebetulan Pajang sendiri berdampingan dengan Kampung Laweyan, sehingga selain bermain di Belukan atau Pajang, biasanya beliau Danang Sutawijaya semasa kecilnya biasa pula bermain di Kampung Laweyan yang tidak jauh dari Kampung Belukan.
Ini kita memasuki wilayah Kampung Lawian. Hanya dibatasi dengan dipisahkan dengan Sungai Jenes ini. Kampung Lawian ada di sebelah timur Kali Jenes atau Sungai Jenes, sedangkan Kampung Belukan yang ada di wilayah Pajang berada di sebelah barat Kali Jenes. Ini kampung yang biasa pula dipakai oleh bermain oleh beliau Panembahan Senopati, yaitu Kampung Setono Lawian. Selanjutnya ini Kampung Lawian yang bernama Jalan Sidoluhur, yang sekarang ini bernama Sidoluhur. Dulu juga biasa dipakai oleh tempat lokasi bermainan beliau Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ini ada di pinggir sungai dari Kali Jenes. Selanjutnya yang ada di sebelah barat ini merupakan Kampung Keramat, bagian dari wilayah Kaluran Lawian. Ini Kampung Keramat yang kebetulan di Kampung Lawian ini banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi, karena bangunan-bangunan antik atau bangunan-bangunan kuno. Menariknya lagi, di Kampung Lawian ini banyak sekali dijumpai ganggang tikus, artinya ganggang kecil, tidak lebih dari 1,5 meter. Nah, ini kebetulan gangnya kecil-kecil sekali nih, hanya untuk bisa simpangan sepeda motor atau sepeda ontel. Untuk becak pun udah serasa tampak semakin sempit jika dimasuki lorong ini dengan becak. Ini Kampung Setono. Kampung Setono ini juga merupakan wilayah dari Lawian yang juga biasa dipakai bermain oleh beliau Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya semasa kecilnya. Selain Kampung Setono, Kampung Keramat, Kampung Sayangan Etan, Kampung Sayangan Kulon, Kidul Pasar. Kebetulan Kidul Pasar ini nama kampung yang ada di sebelah utara dari Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran sendiri pada saat itu merupakan pelabuhan sungai yang cukup besar sekali. Itu bagian dari Sungai Jenes. Setelah Kampung Kidul Pasar, ada lagi Kampung Klaseman. Sehingga ada beberapa nama-nama kampung yang ada di Kaluran Lawian peninggalan sejarah Sultan Hadiwijaya. Dari sebelah barat ada Kampung Kuanggan, itu berbatasan dengan Jembatan Jungke. Dari Kampung Kuanggan ke timur lagi masuk ke Kampung Keramat, Kampung Sayangan Kulon, Sayangan Wetan, Setono Lawian. Bahkan di Setono sendiri ada tempat bersejarah yang cukup terkenal, yaitu Dalem Jimatan. Setelah dari Kampung Sayangan Kulon ada Kampung Sayangan Wetan. Selanjutnya ada Kampung Kidul Pasar. Selanjutnya lagi ada Kampung Klaseman. Setidaknya ada 7 atau 8 kampung yang ada di Kaluran Lawian ini merupakan peninggalan sebutan dari Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang abad 15 silam. Demikian Liberty melaporkan dari Kampung Lawian, kampung tertua di Kota Solo.